Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan belajar mengenai teknik-teknik yang bisa diterapkan dalam konseling behavior atau konseling perilaku. Nah, teknik ketiga yaitu teknik bermain peran. Sebelum kita mulai, yang perlu dipahami, setting dalam pelaksanaan setting dalam pelaksanaan teknik bermain peran itu adalah dalam setting kelompok yang paling sering digunakan, meskipun tidak memungkinkan dilaksanakan dalam setting individu, yaitu antara konselor dan konseli. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertengahan, maksudnya setting individu itu seperti apa. Nah, oke, saya mulai. Jadi bermain peran itu adalah merupakan sebuah teknik yang digunakan oleh konselor profesional dari berbagai orientasi teoritis untuk konseli-konseli yang perlu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang atau melakukan perubahan mendalam dari dirinya sendiri, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih pelaksanaan atau implementasi pelaksanaan bermain peran? Nah, di sini saya ambil langsung dari pernyataannya Young dalam buku 40 teknik. Di sini setidaknya ada 7 langkah yang harus dilaksanakan atau diikuti oleh konselor profesional. Nah, di sini disebutkan ada 7 langkah. Yang pertama adalah warm up. Warm up itu di sini dalam kondisi konselor profesional menjelaskan tekniknya kepada klien, dan klien memberikan deskripsi secara rinci tentang perilaku, sikap maupun performa yang ingin diubah. Jadi misalkan saya ingin merubah perilaku saya yang malas dalam mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti klien akan didorong untuk mendiskusikan keengganan apapun yang dimiliki tentang teknik bermain peran yang akan dilaksanakan. Jadi ada diskusi sekiranya batasan-batasan apa yang menurut klien itu enggan untuk diungkapkan, terutama dalam teknik ini. Oke. Yang kedua ada scene setting. Nah, di sini seorang konselor profesional membantu klien dalam menata panggungnya. Jadi ada semacam teamwork atau kerjasama dalam menyusun panggungnya, seperti itu. Nah, kalaupun diperlukan maka perlu dilengkapi dengan perabotan dan ditata sedemikian rupa, seperti itu. Dan yang ketiga ada selecting roles. Artinya sini nanti konseli akan diminta menyebutkan dan mendeskripsikan orang-orang signifikan yang terlibat di dalam adegan tersebut. Jadi dalam setting bermain peran itu tokoh atau orang atau individu siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu. Misalkan tadi mengenai malas belajar, kira-kira siapa saja? Apakah orang tuanya, apakah teman sekelasnya, ataukah gurunya, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada enactment. Nah, di sini konseli memerankan perilaku target, dan jika ia mengalami kesulitan untuk itu, konselor profesional dapat mencontohkan perilakunya. Jadi konseli sudah menunjukkan perilaku targetnya, yaitu kalau tadi malas, perilaku targetnya adalah disiplin mengerjakan tugas. Nah, kalau dirasa konseli kesulitan, maka konselor turun tangan dengan membuat contoh-contohnya agar si individu itu bisa meniru atau konseli itu menirunya. Nah, di sini klien seharusnya mulai dengan adegan-adegan yang paling tidak sulit. Jadi yang paling ringan terlebih dahulu sampai yang paling sulit. Jadi disiplin belajar yang paling ringan adalah misalnya datang tepat waktu di kelas waktu perkuliahan. Dan nanti yang paling sulit misalkan mengerjakan tugas dan mengumpulkannya secara tepat waktu, misalkan seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan tugas yang paling ringan sampai yang paling sulit. Nah, selama langkah ini konselor profesional dapat menyela apabila klien menunjukkan perubahan atau ada kontribusi pada gangguan yang sedang dialami. Jadi diberi sebuah
reinforcement atau reassurance. Oh bagus, kamu sudah bisa menunjukkan perilaku tersebut. Nah, jadi untuk memotivasi dan meningkatkan seperti itu. Kemudian yang kelima tahapannya adalah sharing and feedback. Jadi di sini konseli akan berulang-ulang mempraktikkan sharing and feedback itu lebih kepada konselor memberikan umpan balik yang spesifik sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan atau perilaku target yang ditunjukkan. Sederhana, dapat dilihat dan dapat dipahami oleh klien. Misalkan feedbacknya adalah bagus, ternyata seperti itu bentuk perilaku disiplin yang bisa kamu lakukan. Itu kan spesifik, sederhana, dan mudah dipahami oleh diri klien. Yang keenam, reenactment, yaitu klien berulang-ulang mempraktikkan perilaku yang ditargetkan dalam dan di luar sesi konseling sampai konseli dan konselor profesional yakin bahwa tujuannya telah tercapai. Jadi konseli mengulang-ulang perilaku target, bisa di dalam sesi konseling atau di luar sesi konseling, bisa ketika dalam proses role play-nya, bisa misalkan di luar role play, di luar sesi konseling, misalkan di rumah, itu konseling diminta untuk mengulang-ulang perilaku targetnya. Misalkan disiplin belajar, mulai mengerjakan tugas setiap malam, itu rutin dilaksanakan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir baru follow up seperti pada tindak lanjut. Atau di sini konseling memberikan informasi kepada konselor profesional tentang hasil-hasil dan kemajuan dari latihannya. Jadi yang dijelaskan oleh siapa tadi, Yong, ada 7 langkah itu tadi, bagaimana penerapan dari role play itu sendiri, bermain peran. Nah, tadi di awal disinggung role play itu lebih tepatnya dilaksanakan atau seringkali dilaksanakan dalam setting kelompok. Bukan berarti dalam setting individu tidak bisa dilaksanakan, bisa. Nah, ternyata salah satu variasi dari role play itu adalah behavior rehearsal. Nah, pada materi sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, maka ketika menggunakan behavior rehearsal untuk perilaku target tadi, maka di sini lawan dari konseli itu adalah konselor itu sendiri. Maka nanti konselor bisa bertindak sebagai gurunya, bisa sebagai orang tuanya yang tujuannya adalah meningkatkan perilaku target, seperti itu. Nah, adapun role play di sini sangat jelas membantu dan memiliki kegunaan bagi konseli. Nah, di antaranya dengan bermain peran, konseli dapat mempelajari keterampilan baru. Misalkan tadi mengenai permasalahannya adalah perilaku bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas, maka ada perilaku baru yaitu mengerjakan tugas dengan step by step, yaitu mengerjakan tugas dengan diskusi dengan temannya. Itu kan perilaku baru yang mungkin selama ini konseli belum bisa menunjukkan perilaku tersebut. Nah, tentu di sini juga dapat membantu mempersiapkan atau melatih konseli dalam hal keragaman keterampilan sosialnya, perilaku sosialnya. Itu juga bisa mengembangkan dan memperluas pemahaman mereka tentang berbagai emosi, dilema, dinamika, dan keanekaragaman. Bisa juga dalam keanekaragaman keluarga, seperti itu. Bermain peran dalam keluarga kan juga bisa, di bagaimana dia berperan dalam setting keluarga, seorang ayah atau seorang ibu, seorang anak atau anak tiri, paman, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu penjelasan singkat mengenai materi bermain peran. Oke, saya akhiri untuk materi ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan ilmunya bisa dipelajari oleh teman-teman. Oke, terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.